Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia secara tegas menolak pesawat Israel untuk melintasi wilayah udaranya. Ini teman-teman, informasi ini cukup menggemparkan memang di beberapa bulan yang lalu, di mana pemerintah Indonesia dengan tegas menolak permintaan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk masuk ke wilayah udara Indonesia. Informasinya PM Israel ini berkunjung ke Singapura dan akan melanjutkan kunjungannya ke Australia, sehingga dirinya sempat meminta izin kepada Indonesia agar pesawat dari Israel ini bisa melintas dari Singapura ke Australia melewati wilayah udara Indonesia. Tapi rupanya teman-teman, Indonesia tidak segampang itu memberikan izin bagi Netanyahu untuk melintas wilayah udara Indonesia, yang notabene yang Indonesia dan Israel ini adalah dua negara yang secara tidak langsung bermusuhan karena tidak mempunyai hubungan diplomatik, ditambah juga dengan kisru atau konflik Israel-Palestina yang menyeret Indonesia ke sisi Palestina dan juga menyalahkan berbagai sikap-sikap Israel yang melakukan ground invasion, yang melakukan pengeboman ke kota Rafah dan juga beberapa kota-kota lainnya. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Detik News di artikel yang berjudul "Ini Penyebab Pesawat PM Israel Harus Hindari Wilayah Indonesia", menyebutkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu harus menempuh waktu perjalanan 2 jam lebih lama karena pesawatnya dari Singapura ke Australia harus menghindari wilayah Indonesia. RI tak memberikan izin pesawat tersebut melintas. Mengapa begitu? Seperti dilansir dari media Inggris The Guardian, pesawat yang ditumpangi PM Israel Benjamin Netanyahu harus menghindari wilayah udara Indonesia saat hendak berkunjung ke Australia. Penerbangan memutar dari Singapura ini memakan waktu 2,5 jam lebih lama. Pesawat yang ditumpangi Netanyahu tiba di sini pada Rabu tanggal 22 Februari 2024 pagi sekitar pukul 6.30 waktu Australia Timur. Kunjungan pertama Netanyahu ke Australia ini akan berlangsung selama 4 hari sebelum dia berkunjung ke Singapura. Menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware, penerbangan normal dari Singapura ke Sydney, Australia memakan waktu 8,5 jam. Namun penerbangan Netanyahu ke Australia memakan waktu 11 jam karena pesawat tidak terbang melintasi wilayah udara Indonesia dan harus memutar. Kabag Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Subagio menjelaskan Jakarta Air Traffic Service Center JATSC di bawah Airnav Indonesia menerima flight plan pesawat PM Israel itu. Namun JATSC berkoordinasi lebih dulu dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub karena pesawat PM Israel belum dilengkapi surat izin yang dibutuhkan. Personel Ditjen Udara kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mendapatkan info bahwa Kemlu belum memberikan diplomatic clearance serta Kemhan juga belum mendapatkan security clearance. Maka sesuai dengan aturan pesawat tersebut tidak diperkenankan, tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk melintas wilayah udara Indonesia, tegas Agus saat diminta konfirmasi detik.com pada Kamis 23 Februari 2024. Untuk pesawat VIP sekelas kepala negara, Imbu Agus memang dibutuhkan izin dari 3 kementerian untuk melintas di wilayah udara RI, security clearance dari Kemhan, diplomatic clearance dari Kemlu, dan izin lalu lintas udara dari Kemenhub. Ketiga izin ini sepaket, satu tak dapat maka pesawat tak dapat melintas. Sementara itu di Kemenlu dan Kemenhan tak ada permintaan izinnya ke kami kan hanya untuk lalu lintas udaranya. Setelah ada izin di Kemlu dan Kemhan, silahkan ditanya ke Kemlu dan Kemhan jelasnya. Akhirnya pesawat PM Israel tersebut terbang dari Singapura menuju Australia melalui Flight Information Region Kuala Lumpur Kota Kinabalu, Manila, Papua Nugini, Australia. Luar biasa teman-teman, ini memang informasinya sudah cukup beberapa bulan yang lalu. Saya juga cukup kaget karena ini informasinya nggak banyak dirilis di media-media di Indonesia.
Tapi yang jelas saya bangga ini dengan Kemhan, bangga juga dengan Kemlu, bangga juga dengan Kemenhub yang sama-sama tidak memberikan izin untuk pesawat sekelas pesawat Perdana Menteri sebuah negara yaitu PM Israel untuk melintas ke Indonesia. Kalau misalnya memang Indonesia tidak memberikan izin ya mau gimana lagi? Apakah ini Netanyahu maksa mau lewat dengan ancaman nanti mungkin akan ditembak oleh tentara Indonesia, oleh TNI AU? Kan ini nggak mungkin. Akhirnya ya Netanyahu terpaksa harus menggunakan jalur yang cukup panjang. Ini dari Kuala Lumpur, Kinabalu, Manila, Papua Nugini, baru ke Australia. Jadi memang memutar ya teman-teman, tidak langsung melewati jalur udara Indonesia. Ya teman-teman, itu sebuah informasi selingan informasi kita di tengah banyak sekali informasi-informasi yang memang cukup menjindihkan, di mana beberapa hari yang lalu kita juga telah mengupload video terkait ground invasion Israel ke Rafah. Ya mungkin ini selingan teman-teman, di mana Indonesia tetap menegaskan posisinya untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan juga menentang berdirinya negara Israel. Kalau misalnya negara Israel ini mencaplok wilayah Palestina, tentu Indonesia sampai kapanpun tidak akan mengakui Israel. Solusi dua negara memang tetap ditawarkan oleh Indonesia, walaupun solusi dua negara makin sulit dan makin mustahil untuk diterapkan selama Israel menolak berdirinya negara Palestina. Ya, mungkin itu teman-teman informasi singkat kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.